Shalom jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali mendapat kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab 2 Samuel pasal keempat, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Kitab 2 Samuel pasal keempat, ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Ketika didengar anak Saul bahwa Abner sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya, dan terkejutlah seluruh orang Israel. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan. Yang satu bernama Baana, dan yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Beerot, sebab Beerot pun terhitung daerah Benyamin. Orang Beerot sudah melarikan diri ke Gitaim dan menjadi pendatang di sana sampai sekarang. Yonatan, anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ia berumur 5 tahun ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Yisrael. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Anak-anak Rimon orang Beerot itu, yakni Rekab dan Baana, pergi lalu sampai pada waktu hari panas terik ke rumah Isiboset ketika ia sedang berbaring siang hari. Kebetulan penjaga pintu rumah itu mengantuk dan tertidur ketika sedang membersihkan gandum. Demikianlah Rekab dan Baana menyusup ke dalam. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Ketika Isiboset sedang berbaring di atas tempat tidurnya di dalam kamar tidurnya, membunuh dia lalu memenggal kepalanya. Mereka membawa kepalanya itu, lalu berjalan semalam-malaman melalui jalan dari Araba Yordan. Kepala Isiboset itu dibawa mereka kepada Daud di Hebron, dan mereka berkata kepada raja, "Inilah kepala Isiboset, anak Saul, musuhmu itu yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya." Tetapi Daud menjawab Rekab dan Baana, saudaranya, anak-anak Rimon orang Beerot itu. Katanya kepada mereka, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, ketika ada orang yang membawa kabar kepadaku demikian, Saul sudah mati, dan memandang dirinya sebagai orang yang menyampaikan kabar baik, maka aku menangkap dan membunuh dia di Ziklag, dan dengan demikian aku memberikan kepadanya upah kabarnya. Terlebih lagi sekarang, setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi?" Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka. Tangan dan kaki mereka dipotong. Kemudian mayat mereka digantung di tepi telaga di Hebron. Tetapi kepala Isiboset diambil dan dikuburkan di dalam kubur Abner di Hebron. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu memohon pertolongan Tuhan sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami kembali mendapat kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang berotoritas ini boleh sekali lagi mengubahkan hati kami, mengarahkan kami untuk hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu yang terbatas, dan Tuhan juga tolong boleh sekiranya Engkau bekerja melalui firman Tuhan ini di dalam hati setiap kami semua, baik hamba-Mu yang memberitakan dan segenap jemaat-Mu yang juga mendengarkan. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh bekerja secara leluasa. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik saudara, di dalam narasi yang kita baca di dalam 2 Samuel pasal keempat ayat 1-12 ini, kita dapat menemukan beberapa tokoh utama yang terlibat di dalamnya, yaitu ada Daud, kemudian juga anak dari Saul yang bernama Isiboset, dan kedua kepala gerombolan yang juga awalnya pihak Saul dan Isiboset, anak dari Saul tersebut, yang bernama Rekab dan Baana. Kemudian bila kita kembali melihat konteks dekat dari 2 Samuel pasal keempat ini, yaitu 2 Samuel pasal 1 hingga pasal ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat menemukan ada 2 pihak yang sedang bersih tegang atau berada dalam konflik satu sama lain, yaitu pihak Daud dengan pihak Saul beserta keturunannya. Dari kisah yang tercatat dalam 2 Samuel pasal 1 hingga pasal ketiga, kita telah melihat bahwa Saul telah mati terbunuh oleh seorang Amalek. Dan selanjutnya Abner, yaitu panglima andalan daripada pihak Saul, terbunuh oleh Yoab.
Dengan demikian, jelas makin lemahlah, makin terjepitlah posisi pihak daripada Saul. Dalam hal ini yang masih diwakili oleh Isi-Boset, keturunan atau anak dari Saul. Tentunya secara logis di saat yang bersamaan semakin kuatlah pihak Daud. Di ayat 1 dikatakan, hilanglah keberanian Isi-Boset, anak dari Saul itu. Nah saudara, kondisi semakin melemahnya pihak daripada Saul ini dimanfaatkan oleh kedua kepala gerombolan yang awalnya berada di pihak Saul, yang bernama Rekab dan Baana yang tadi kita baca. Saudara, kita bisa melihat di dalam ayat ke-5 sampai ke-8, Rekab dan Baana mencoba melakukan sebuah trik, sebuah tipu muslihat untuk mereka membunuh Isi-Boset yang pada awalnya adalah majikan mereka sendiri. Dan pada akhirnya mereka berhasil dan memenggal kepala Isi-Boset. Isi-Boset terbunuh dan mereka membawa kepala daripada Isi-Boset itu ke hadapan Daud. Saudara, kita bisa melihat di sini sebenarnya apa yang menjadi motif daripada Rekab dan Baana, yaitu mereka mencari aman untuk diri mereka sendiri. Mereka mencari kesempatan emas di tengah kesempitan yang ada dengan mengkhianati Isi-Boset. Karena mereka berpikir Isi-Boset, majikan lama mereka, tidak lagi bisa memberikan rasa aman, sehingga mereka berpihak kepada oposisi daripada pihak Isi-Boset atau Saul, yaitu Daud. Dengan mereka berpikir, oh, kalau saya membunuh Isi-Boset ini, ya, jangan-jangan atau kemungkinan besar saya mendapat penghargaan, perlindungan, dan privilege daripada pihak Daud yang saat itu semakin kuat posisinya. Motif mereka berdua jelaslah sangat self-centered dan egosentris. Dan yang membuat saya tertarik, Bapak Ibu sekalian, di ayat ke-8, ketika Rekab dan Baana telah berhasil membunuh Isi-Boset, dikatakan seperti ini. Rekab dan Baana berkata, inilah kepala Isi-Boset, anak Saul, musuhmu itu, yang ingin mencabut nyawamu. Tuhan pada hari ini telah membiarkan tuanku raja mengadakan pembalasan atas Saul dan atas keturunannya. Saudaraku, betapa ironisnya setelah mereka membunuh Isi-Boset yang sebenarnya tidak bersalah apa-apa kepada Rekab dan Baana ini, tetapi mereka bisa memakai dalil yang terlihat rohani, bahkan membawa nama Tuhan untuk menjustifikasi atau membenarkan perbuatan mereka, dengan mengatakan bahwa Tuhan telah membiarkan Raja Daud mengadakan pembalasan atas Saul dan keturunannya. Betul bahwa memang Tuhan Allah menghendaki Daud yang akan menjadi raja menggantikan Saul. Namun apakah cara seperti ini yang dikehendaki oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya? Tentu saja tidak. Saudara, dari hal ini saya hendak menarik sebuah poin refleksi, yaitu betapa bobroknya bila kita memakai dalil kehendak Tuhan atau alasan rohani tertentu yang terlihat alkitabiah mungkin, namun sebenarnya kita sedang hendak menggolkan kehendak kita sendiri yang sebenarnya atau seringkali dikuasai oleh hawa nafsu kita sendiri. Saudara, bukankah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, semakin atau seiring kita bertambah pemahaman Alkitab, pemahaman teologi kita bisa saja memanipulasi ayat Alkitab atau menggunakan dalil-dalil teologis tertentu untuk menjustifikasi atau membenarkan pikiran, perasaan, kehendak, rencana kita. Padahal itu sebenarnya lahir dari hati yang bukan ingin memuliakan atau menikmati Allah, tetapi dari hati yang egois, yang berpusat pada kepentingan kita sendiri. Saudara, marilah kita meminta pertolongan Tuhan, meminta pertolongan Allah Roh Kudus, agar kita boleh belajar membedakan mana yang adalah suara hati kita sendiri atau kehendak kita sendiri dengan apa yang sesungguhnya berasal dari Tuhan, atau isi hati Tuhan, atau kehendak Tuhan atas hidup kita. Mana yang keinginan berdosa kita, dan mana yang keinginan Tuhan. Saudaraku, ketika kita telah melihat bahwa Rekab dan Baana tadi telah mengorbankan Isi-Boset demi menggolkan agenda pribadi mereka sendiri, kita bisa teringat pada Kristus yang menunjukkan teladan yang berbeda.
Kristus mengorbankan dirinya sendiri demi agenda Bapanya di surga, yaitu menggenapi rencana penebusan Allah Tritunggal bagi manusia yang berdosa. Saudara, betapa kontrasnya kelicikan manusia yang self-centered seperti yang dilakukan oleh Rekab dan Mbak Ana tersebut dengan kasih Kristus yang self-sacrifice. Untuk itu, mari kita belajar meneladani Kristus, di mana Ia mengedepankan dan menjalankan, memprioritaskan agenda Bapa di surga, bukan agendanya sendiri. Sebagaimana Ia juga pernah berkata, makananku Ia melakukan kehendak Bapakku di surga. Kristus juga pernah berkata, ya Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Saudara, rindukah kita belajar meneladani teladan Kristus? Hidup kita, rencana kita, pikiran, perasaan, kehendak kita sesuaikan dengan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri yang acap kali kita benarkan dengan dalil-dalil rohani yang kita kuasai. Ketika kita mau belajar menggenapi kehendak Tuhan yang ultimat, yang tertinggi atas hidup kita, niscaya hidupmu dan hidupku akan penuh dengan damai sejahtera Allah. Hidup kita tidak akan sia-sia. Hidup kita yang sekali dan sementara ini akan bermakna. Karena apa? Kita menggenapi desain Allah yang mencipta dan menebus kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Damai sejahteranya hadir bagi kehidupan setiap kita. Amin.